Nah, di video kali ini saya akan mengupas tuntas apa itu au pair. Au pair adalah tentang kita belajar budaya dan pengenalan bahasa Jerman. Yang pertama itu teman-teman harus punya paspor tentunya. Oke teman-teman, jadi di video ini saya melanjutkan tentang penjelasan saya mengenai au pair. Kemarin saya sudah menjelaskan syarat-syarat au pairnya, dan kali ini saya mau jelaskan sama teman-teman tugas dan tanggung jawab dari seorang au pair itu. Nah, kalau kita seorang au pair itu beda-beda ya, tergantung kita dapat orang tua asuhnya atau keluarga asuh. Itu masing-masing beda-beda, nggak bisa disamakan. Sama halnya kalau teman-teman cari kerjaan di A, tempat si B itu tentunya berbeda, dan begitu juga dengan tentang au pair ini. Tapi yang jelas teman-teman di sini mendapatkan beberapa aturan yang sama, yaitu jam kerjanya itu total 6 jam dalam satu hari, tidak boleh lebih. Dan juga teman-teman itu mendapatkan uang saku tiap bulannya, itu juga berbeda dari setiap GF-nya tergantung orang tua asuh. Nah, GF itu adalah orang tua asuh atau keluarga asuh ya. Setelah itu kita bertugas sebagai pengasuh anaknya. Kita itu menjaga, dan tugas kita itu bermain dengan anak yang menjadi tanggung jawab kita ini. Misalnya gini, dalam satu keluarga mereka memiliki tiga anak nih. Nah, jadi di antara tiga anak ini, mana yang didaftarkan di kontrak au pair itu, itulah yang menjadi tanggung jawab teman-teman. Misalnya hanya satu yang didaftarkan, nah yang satu inilah yang menjadi tanggung jawab teman-teman. Yang dua lagi itu terserah. Maksudnya misalnya kalau teman-teman mau mengurus ataupun ketika orang tuanya lagi pergi menjaga anak itu bisa aja, itu tergantung dari teman-temannya. Tapi yang jelas yang menjadi tanggung jawab utama teman-teman sendiri yang menjadi petugas au pair ini adalah menjaga anak yang terdaftar ini, yang salah satu ini gitu. Nah, itu biasanya tugas sehari-harinya seperti mengantar ke sekolah kalau dia masih TK. Tapi kalau dia biasanya sudah SD, itu biasanya dia naik bus sendiri dan pulang juga naik bus. Jadi teman-teman tidak perlu ekstra menjemput, kecuali mereka yang masih TK. Teman-teman harus mengantar dan menjemputnya. Jadi dalam au pair ini ada ketentuan yang berlaku, yaitu ini masing-masing beda-beda. Ini secara garis besarnya Senin sampai Jumat itu kerja dari jam, pokoknya 6 jam, tergantung dari orang tua asuhnya. Intinya hanya 6 jam. Nah, selebihnya teman-teman bisa mengikuti kursus, dan kursus ini bukan sepenuhnya dibayarin oleh keluarga asuh. Itu mereka memberi tambahan 50 euro kepada teman-teman, dan selebihnya hal yang mau dibayar untuk kursus bahasa teman-teman tambah sendiri. Jadi ada orang tua asuh yang memang membayari untuk kursus si au pair nih. Biasanya itu 3 bulan pertama itu free gitu ya. Tapi ada juga yang langsung harus dibayar sama si pelaku au pair ini ya gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman itu kursus itu sebenarnya diwajibkan, tapi ada juga keluarga asuh yang merasa tidak perlu kalau memang teman-teman keberatan gitu loh. Tapi alangkah baiknya teman-teman mengikuti kursus, karena itu kan semakin memperbaik kualitas ataupun kemampuan teman-teman dalam berbahasa, dan akan semakin fasih untuk berbahasa Jermannya nanti. Nah, jadi kalau di au pair ini tadi tugasnya itu adalah untuk menjemput ataupun mengantar anak itu. Terus tugas berikutnya adalah kita di rumah, istilahnya ya kita tahu sendirilah apa yang perlu kita bantu, nggak harus disuruh. Memang itu tidak terdaftar di kontrak ataupun ada yang terdaftar, tapi kan alangkah baiknya kita ikut membantu keluarga asuh seperti menyiapkan makanan. Misalnya kalau keluarga asuh butuh pertolongan, ataupun kita bisa menyapu rumah, ataupun kita bisa ya mengerjakan hal yang mungkin bisa kita kerjakan gitu. Tapi itu tidak paksaan. Yang menjadi tugas utama, saya tekankan buat teman-teman, adalah
yang tertera di kontrak kita itu. Kalau di luar dari kontrak itu terserah teman-teman, bisa secara pribadi dengan berbesar hati mengikuti ataupun membantu gitu ya. Tapi alangkah baiknya saran saya teman-teman ikut membantu, karena kan itu tidak menjadi masalah juga, karena bukan tugas yang berat bila teman-teman ikut membantu keluarga asuh dari teman-teman itu sendiri. Dan untuk makan minum itu teman-teman bebas di rumah itu, teman-teman ikut makan dan minum sama. Dan juga teman-teman bisa dapat libur 2 hari dalam 1 minggu. Jadi totalnya itu kita itu kerja 6 jam 1 hari, Senin sampai Jumat contohnya. Tapi ada juga yang nggak weekend libur ataupun di hari-hari biasa libur, itu tergantung lagi, pokoknya balik lagi di kontrak dan sama orang tua asuhnya. Jadi misalnya nih, kita umpamakan kita kerja Senin sampai Jumat mengantar atau menjemput anak dari orang tua asuh kita ini. Nah setelah itu Sabtu Minggu kita itu bebas, kita mau kemana itu bebas, karena itu adalah hari dan jatah libur kita. Dan teman-teman juga jangan khawatir, biasanya di sini itu sudah didaftarkan rekening banknya. Jadi uang saku akan masuk langsung ke rekening bank teman-teman sekalian. Jadi bisa dikontrol sendiri uangnya, bukan per minggu ataupun per hari dikasih dari keluarga asuh kita itu. Untuk informasi berikutnya mengenai au pair itu, kita menjalankan tugas kita itu harus dengan tepat waktu. Yang pasti kita itu biasa bangun harus cepat, karena tugas kita kan mengantar anak ke sekolah. Dan juga kita harus bisa memanfaatkan waktu. Misalnya nih, kita itu kerja sampai siang, nah sorenya kita bisa mengikuti kursus, ataupun malam juga bisa kita mengikuti kursus, agar waktu teman-teman itu tidak terbuang dan semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah saya hampir lupa buat teman-teman sekalian, jadi kalau di Jerman itu wajib memiliki asuransi kesehatan. Nah teman-teman nantinya bakal didaftarkan selain rekening bank, teman-teman akan didaftarkan untuk bisa memiliki asuransi kesehatan. Nah itu akan didaftarkan oleh keluarga asuh kita sendiri, dan nantinya teman-teman bisa menggunakan untuk berobat dan cek kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai au pair ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Buat kalian yang memiliki pertanyaan seputar au pair ataupun kehidupan di Jerman, boleh DM saya. Nantinya saya akan buat konten untuk berikutnya, ataupun saya akan membalas langsung kepada teman-teman sekalian lewat DM. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas buat teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you.